Sebelumnya, Hesong kepergok oleh seseorang saat masuk ke dalam gedung tua itu, dan ternyata dia adalah Ibu Oh. Untung saja Hesong mengenakan masker sehingga dia tidak mengenalinya, dan pistol yang dibawa juga hanyalah gas air mata. Kebetulan Ibu Oh sedang patroli di malam ini. Hesong kemudian langsung saja kabur dari gedung itu. Dengan kabar ini, Myongju meminta kepala sekolah untuk mencari apakah ada saksi lain yang melihat penyusup. Bahkan dia juga mengecek CCTV, namun tidak ada apapun. Yang ditemukan hanyalah gangguan dalam rekaman. Seorang ahli mengatakan sepertinya pengacak video digunakan. Keesokan harinya, Hesong diminta oleh Taesu untuk memainkan game sampai level maksimal. Dia diberi waktu 3 hari untuk menaikkan level. Taesu adalah orang yang membuli Dongmin. Dia adalah anak anggota dewan, dan dia adalah salah satu anggota OSIS. Di sisi lain, Ibu Oh selalu mendapatkan kesialan saat dia mengobrol dengan Pak Lee dan juga Ibu Kim. Tiba-tiba saja Wakepsek mengagetkannya. Hal itu membuat Ibu Oh menumpahkan minumannya kepada Wakepsek. 뭐예요? Setelah itu, kelas pun dimulai. Dongmin tidak masuk kelas. Taesu mengatakan bahwa Dongmin pulang lebih awal dan merasa tidak enak badan. Di momen ini, Hesong menyadari bahwa Taesu melakukan sesuatu kepada Dongmin. Saat jam istirahat, Hesong melihat kepala sekolah masuk ke gedung tua. Dia lalu mengikutinya, tapi sayangnya penjaga sekolah menariknya. Dia mengatakan bahwa siswa tidak boleh masuk ke sana. Jika saja Hesong ketahuan kepala sekolah, maka dia akan mendapatkan masalah. Lalu Hesong menemukan Dongmin di dalam kotak sampah, dalam keadaan terikat dan juga mulut dilakban. Melihat kejadian ini, Hesong sangat emosi, dan Taesu melihat langsung bahwa Hesong melepaskan Dongmin. Di sisi lain, agen Bin membaca berita bahwa Myongju akan meluncurkan proyek besar untuk membuat kota Songju menjadi kiblat global pendidikan. Diperkirakan biayanya mencapai sekitar 13 triliun. Nilai ini sama dengan emas batangan Kaisar Gojong. Myongju akan menyelundupkan emas batangan dan melakukan pencucian uang supaya bisa digunakan untuk mendanai proyek ini. Sementara itu, anggota OSIS melakukan rapat. Taesu yang datang belakangan menceritakan kekesalannya kepada Hesong bahwa dia telah melepaskan Dongmin yang dia kurung di tempat sampah. Namun semua anggota OSIS sangat terganggu dengan Taesu sampai akhirnya Yujung mengatakan sesuatu. Ada batasan yang harus Taesu jaga. Selain itu, anggota lain juga membencinya ketika dia melakukan hal seperti ini. Ini juga bisa berdampak negatif kepada OSIS. Namun, Taesu tidak terima dengan perkataan Yujung. Taesu menganggap bahwa Yujung tidak setara dengannya. Dia bisa menjadi anggota OSIS pun karena berteman dengan Yena. Yena adalah anak dari pimpinan sekolah, yaitu Myongju. Dia juga menjadi ketua OSIS. Tahun lalu, Yujung tidak memiliki teman, sehingga Yena menyelamatkannya. Begitulah Yujung bisa menjadi anggota OSIS. Perkataan Taesu sangat menusuk hati Yujung. Yena kemudian angkat bicara. Dia mengatakan bahwa apa yang Yujung katakan semuanya benar. Yena bahkan mengatakan bahwa ayah Taesu mampir ke rumah ibunya. Mereka membahas siapa yang harus dicalonkan. Ayah Taesu mengincar masa jabatan keempat di Dewan Nasional. Jika ayahnya gagal mendapatkan jabatan, mungkin Taesu saat ini bukan siapa-siapa. Mendengar ucapan itu, Taesu lalu meminta maaf kepada Yujung. Itu pun atas permintaan Yena. Setelah itu, Yena mengingatkan kepada Yujung untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Biarkan Yena yang melakukannya. Dia tidak ingin Yujung mendapatkan masalah. Di sisi lain, Myongju ingin memisahkan kelas di sekolah. Awalnya, sekolah ini sudah memiliki kelas khusus. Namun sepertinya kelas itu dibedakan berdasarkan jumlah uang. Pasalnya, ketika siswa ingin masuk ke sekolah ini, minimal mereka membayar 1,5 miliar. Kelas khusus itu adalah orang yang membayar uang paling tinggi.
10% teratas akan masuk ke dalam kelas khusus. Dan kini Myongju ingin memisahkan lagi 1% teratas. Perlakuan terhadap kelas ini tentu sangatlah beda. Jika kalian bingung, anggaplah murid di sekolah ini ada 1000. Nah, 100 orang yang menyumbang uang paling banyak akan mendapatkan kelas khusus. Dari 100 orang tadi dibagi lagi menjadi 10 orang dengan penyumbang uang paling tinggi. Nah, 10 orang ini akan mendapatkan keuntungan dan juga perlakuan yang sangat beda. 900 orang sisanya akan dibagi lagi menjadi 3, masing-masing 300. Nah, kalau misalkan ini terjadi, artinya ada perbedaan kasta di antara siswa ini. Saat makan siang, Dongmin menceritakan kisah mistis di gedung tua kepada Haesong. Dulu ada seorang wanita penari balet, ia dibully oleh teman-temannya, hingga suatu saat wanita itu mengalami kecelakaan yang membuat kedua kakinya diamputasi. Penari balet tanpa kakinya bagaikan burung tanpa sayap, dia kemudian bunuh diri. Kejadian ini diketahui oleh teman-teman yang membulinya. Nah, jasad wanita itu disembunyikan di bawah lantai kayu. Dongmin juga pernah masuk ke gedung tua itu. Dia melihat seseorang di studio balet. Sontak saja Dongmin langsung lari ketakutan. Setelah itu, Taesu tiba-tiba saja datang. Bahkan dia meludahi makanan Dongmin dan memintanya untuk memakan makanannya. Lalu Haesong mencegahnya. Dia mengatakan bahwa Taesu dan kedua anak buahnya sangat menjijikan. Tapi saat Taesu memintanya untuk mengulangi perkataannya, Haesong meminta maaf dan itu adalah kesalahan. Namun Taesu membanting makanan Dongsik. Seluruh kantin menjadi sangat heboh dengan aksi Taesu. Hal ini juga memancing emosi Haesong. Taesu lalu mulai menghajarnya. Namun kali ini Haesong tidak diam saja. Dia hanya menghindar dan memukulnya sambil membela diri. Taesu tentu saja hanyalah anak ingusan di hadapan Haesong. Kemudian Ibu Oh pun datang dan meminta Taesu dan juga Haesong datang ke ruang BK. Tentu saja Taesu dengan mudahnya lolos, sementara Haesong mendapatkan ceramah Ibu Oh. Bukan hanya itu saja, perkelahian itu viral di sosmed yang membuat direktur sedikit memperingati Haesong. Ketua Sokho kemudian memberikan kunci yang bisa membuka semua pintu. Di sisi lain, Taesu mendatangi rumah Dongmin dan mengaku sebagai Haesong. Dia meminta KTP nenek Dongmin dengan alasan bahwa Dongmin telah mendapat beasiswa dan KTP itu dibutuhkan untuk menyelesaikan prosesnya. Di waktu yang sama, Dongmin sedang menjalani pekerjaan paruh waktu sebagai tukang delivery. Saat itu dia melihat Haesong, lalu Dongmin mengikutinya sampai ke gedung tua. Di sana Dongmin menganggap bahwa Haesong ingin membuktikan kisah mistis yang Dongmin ceritakan. Awalnya Haesong meminta Dongmin untuk pulang, tapi Dongmin mengikutinya sampai ke dalam. Saat masuk lebih dalam, ada suara palu yang berasal dari studio balet. Dan ya, di sana ada Ajushi yang sedang memperbaiki lantai kayu. Saat keberadaannya diketahui, Ajushi itu langsung melemparkan palu dan melarikan diri. Haesong lalu kehilangan jejaknya, tapi dia menemukan ruangan rahasia. Di sana adalah tempat penyimpanan informasi atau berita tentang emas itu. Dugaan Haesong saat ini adalah pimpinan Myongju juga sedang mencari emas itu. Dia lalu memberitahu ketua Sokho tentang tempat itu. Haesong lalu balik ke studio balet. Namun Dongmin melihat sesuatu di sana. Ternyata ada tengkorak di bawah lantai kayu. Sontak saja Dongmin pun langsung kaget dan juga ketakutan. Haesong pun juga terdiam melihat itu. Sementara itu, kedatangan Haesong dipantau langsung oleh Myongju lewat CCTV. Apakah Haesong akan tertangkap atau mungkin bisa lolos begitu saja? Dan di manakah tempat emas batangan tersebut? Nantikan episode selanjutnya.